Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan coba menemui salah seorang ibu yang saat ini lagi nyapu. Kita ingin bertanya apakah dia punya hafalan atau tidak. Kita coba mendatangi salah seorang ibu yang kerjanya sehari-hari adalah tukang sapu di pos Piptek. Itu tukang sapunya guys. Kita lihat dulu ya. Kita mau tahu ini apakah sudah punya hafalan dari Al-Quran atau tidak guys. Kita sampaikan saja guys. Kita lihat guys, inilah beliau. Kita belum pernah tahu siapa namanya. Assalamualaikum Umi. Mohon maaf Umi, boleh minta waktunya sebentar Umi? Untuk nanya-nanya. Boleh ya? Dengan Ibu siapa ya? Ibu Zubaidah. Bu Zubaidah sudah berapa lama jadi tukang sapu di pos Piptek Ibu? Sudah 5 tahun. Udah 5 tahun, Masya Allah ya. Kalau boleh tahu Ibu, sampai saat ini apakah Ibu sudah ada ayat yang dihafal dari Al-Quran? Ya, Surat apa aja gitu? belum ada kayaknya mah. Walaupun surat An-Nas atau surat apa gitu? Bisa sih bisa, cuma saya nggak bisa kayak orang-orang panjang pendek ini. Oh gitu. Nggak apa-apa Ibu, kita mau dengar dulu Ibu ya. Ya. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan insya Allah ya ikhwanifillah dan teman-teman para penonton semuanya, orang yang ada Al-Quran di dalam hatinya dan yang ada Al-Quran di dalam jiwanya dan di dalam pikirannya, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keselamatan, baik itu di dalam kubur dan di akhirat. Tetapi ayat yang dihafal ini harus benar-benar dijaga dan kalau bisa diamalkan dalam kehidupan sehari, maka itu akan semakin mulia. Sebagai terima kasih saya Ibu, saya punya amplop Ibu, nanti boleh pilih dan ini isinya berbeda-beda. Ya nanti tergantung rezekinya Ibu. Jadi kalau ikhlas baca surat ikhlasnya, insya Allah nanti rezekinya ada yang kecil, ada yang besar. Terima kasih Umi ya atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ingin ini aja, mungkin bisa dipakai untuk beli air minum tak seberapa Ibu. Tapi insya Allah dengan baca Al-Quran tadi mudah-mudahan jadi semakin berkah Ibu. Namanya siapa Pak? Itu Jack. Siapa? Jack. Oh Jack. Pak Jack kerjanya sehari-hari jadi jualan ya. Jualan kopi ya. Jualan kopi. Insya Allah kita beli kopinya Pak ya. Sebelumnya kita lagi buat ini dakwah Pak. Mudah-mudahan jadi sebagai syiar kita untuk kedepannya. Baik Pak, kami kontennya adalah bagaimana teman-teman bisa membaca Al-Quran secara keseluruhan. Jadi kami mau nanya ini Pak, sampai saat ini Bapak Jack walaupun dalam kesibukan seperti ini kira-kira ada hafalan nggak dari Al-Quran? Oh, kurang Pak. Kurang ya, tapi ada hafalannya Pak ya? Iya, dikit-dikit doang. Oh, Masya Allah. Sudah berapa surah Pak kira-kira? Ya namanya gimana ya, kurang ini kita. Oh gitu ya. Kan Bapak baca Al-Quran setiap hari di sholat. Jadi sahnya sholat kita itu kalau Fatihahnya sudah mulai agak benar dikit ya gitu. Sudah benar dan insya Allah sholat kita jadi sah. Nanti kalau ada kekurangan nanti kita kasih tahu. Kita dengar teman-teman, Bapak mau baca Astaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah gampang dah nanti. Enggak apa-apa Pak. Ayo Pak. Masya Allah Pak. Baik teman-teman, kita ini memiliki medan dakwah semakin luas lagi. Ternyata Bapak Jack juga beliau belum siap membaca Al-Quran karena beliau tidak pede dengan bacaannya. Berarti ini tanggung jawab kita semua. Kita selaku guru Al-Quran bukan hanya duduk di tempat, tetapi bagaimana teman-teman atau orang-orang yang masih jauh dari pesantren, jauh dari pendidikan dan jauh dari halaqah Al-Quran, mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dari kita. Sekali lagi ikhwan fillah, medan dakwah kita semakin luas. Bukan hanya di bangku sekolah, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pesantren.
Tetapi semakin luas Anda berdakwah tentang Al-Quran, maka Allah semakin luas akan memberikan keberkahan kepada Anda. Pesan saya adalah Al-Quran berhak disampaikan kepada seluruh alam, bukan hanya kepada orang-orang yang kaya, bukan hanya orang-orang yang berpendidikan, tetapi yang lebih berhak lagi adalah orang-orang yang saat ini tidak memiliki kemampuan untuk masuk pesantren, tidak memiliki kemampuan untuk belajar, dan tidak memiliki biaya untuk berpendidikan dengan baik. Kita berusaha untuk mengajarkan ke teman-teman, terutama bapak-bapak, kemudian ibu-ibu yang saat ini setiap hari menjaga sholatnya, tetapi bacaan sholatnya belum baik atau belum sempurna. Baik Pak, sampai saat ini sudah berapa surah yang dihafal dari Al-Quran Pak? Ya dikit sih, gak banyak. Udah berapa surah Pak? Ya itu ya nggak banyak lah. Ya, kira-kira berapa surah Pak dari? Ya ada bahasa 6 lah. Sudah sampai surah apa Pak? Sampai ke Tabat. Oh Tabat, oke. Boleh kita dengarkan Pak ngajinya? Insya Allah ini bacaan Bapak ini nanti bisa didengar oleh banyak orang, dan insya Allah menjadi hadiah untuk bapak-bapak dan juga menjadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan hafalan Al-Quran. Baik Pak, boleh kita mulai Pak? Kita dengarkan ya. Ya. Baik. Baca Auzubillah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yusudurin nas minal jinnati wan nas. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak sudah baca surah Al-Fatihah, sudah baca surah Qul a'udzu birabbin nas. Kalau boleh tahu Bapak setiap hari insya Allah pasti menjaga sholat ya Pak ya? Ya. Dalam sehari berapa kali sholat Pak? Ya 3 kali lah, saya Pak. Subuh, lohor, asar. Oh gitu. Maghrib 3, 4. Kalau maghrib enggak dilakukan ya? Dilakukan. 4 ya. Oh berarti 4 kali. Kalau isya Iya. Pak? Bisa dilakukan juga. Oh berarti 5 kali. Siang hari malam 5 kali. Oh 5 kali ya. Oh, berarti dalam sehari semalam Bapak melakukan sholat 5 kali. berjamaah ya? Baik Pak, insya Allah dengan bacaan Al-Quran ini dan dengan sholat ini nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada Bapak ya. Iya. Karena ala kulli hal Bapak, kalau kita menjaga sholat ini hakikatnya kita sudah menjaga hak Allah ya. Jadi di saat kita menjaga hak Allah, pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala selalu bersama kita. Di saat Allah selalu bersama kita, berarti Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Baik ya ikhwani fillah, itu tadi bacaan Quran yang disampaikan oleh Bapak. Siapa Bapak? Pak Isa. Pak Isa. Bapak mau berapa Pak? 1 atau 2? Ya 2 boleh. Apa pekerjaan sehari-hari Bapak? Taman saya mah. Oh bagian taman juga ya, seperti ibu ya, Masya Allah. Baik Pak. Berapa gajinya sebulan Pak? Ya, 16. Oh 16 ya. Itu setiap hari kerja Pak ya? Biasa benar. Tapi cukup Pak ya? Ya pada kayak pengen nyari samping kalau ada gitu. Masya Allah ya. Baik Warga Pak. banyak kita kan. Berapa anaknya Pak? 6. 6, Masya Allah. Dengan penghasilan 1.600.000 sebulan ya. Tapi berkah Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak. Insya Allah Pak, kalau dijaga sholatnya dan insya Allah kalau dijaga baca Al-Qurannya, itu Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan. Baik Pak, karena Bapak membaca 2 surah, saya kasih 2 amplop. Dan ini isinya berbeda-beda. Ya, ada yang kelihatan tebal tapi recehan, tapi ada yang tipis tapi nggak tahu isinya berapa. Ya boleh Bapak ambil berapa? 1 atau 2? Bapak mau ambil 1 atau 2? 1 atau 2? 1 aja. Yakin 1 aja? Iya 2 lah. 2 ya. Kalau Bapak ikhlas baca Al-Quran, bukan hanya dapat duit saja, tapi insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan pahala. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Ya. Terima kasih juga saya ke sama. Iya, mari Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, itulah
beberapa orang yang kita dengar ternyata Masya Allah bacaan Al-Qur'annya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekalipun mereka bekerja, tapi mereka alhamdulillah menjaga sholatnya dan mereka berusaha untuk menghafal Al-Quran. Dan bagaimana dengan teman-teman yang saat ini tidak ada aktivitas seberat ini, dan teman-teman juga aktivitasnya tidak seperti bapak-bapak setiap hari ada di taman. Saya yakin antum lebih luang waktunya. Oleh karena saya berharap supaya kita semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran, karena penghafal Al-Quran sebuah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dan barang siapa yang dicintai oleh Allah pada hakikatnya dia ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jazakumullah. Sampai jumpa dan insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.